Sedangkan pada grindstone ya, uh, pada grindstone ini butiran ataupun grainnya itu terdapat spare pada ruang antar butirannya ya, di mana kandungan lumpurnya itu sangat sedikit atau bisa dikatakan tidak ada seperti itu ya, sehingga untuk grindstone ini memang batuannya memang terdiri dari butiran ya, sehingga hubungan antar butirnya itu akan menjadi grain supported atau saling bersentuhan seperti itu ya. Next. Oke, untuk penamaan dari ini ya, ada floatstone, rootstone, dan bonestone ini merupakan penamaan batuan karbonat menurut Embry dan Govan ya tahun 71, di mana sebenarnya dia mengelompokkan menjadi 3 mungkin ya, ada floatstone, rootstone, dan bonestone ya, dimana untuk floatstone dan rootstone ini merupakan batu kamping autochthonous ya, atau berasal dari luar cekungan mungkin ya. Jadi dia mengalami proses transportasi, dapat dilihat dengan pada floatstone dan rootstone ini dia masih memiliki matriks seperti itu ya. Untuk floatstone ini ya, dia itu seperti ini ya, penamaan pada Dunham itu seperti Parkstone ya, di mana batuan ini terdiri dari lebih ya, ataupun mencapai 10% fragmen ya, atau butiran berukuran lebih besar dari 2 mili ya. Sedangkan butiran tertaman dalam matriks lumpur seperti itu ya. Berarti di sini untuk floatstone ini dia masih dominan dari lumpur ya. Sedangkan untuk rootstone mungkin dia seperti grindstone ya kalau penamaan dari Dunham ya, dimana dia fragmen atau butirannya ini lebih dari 10% ya. Nah, spar dijumpai pada ruang antar butiran ya, di mana butirannya berukuran lebih dari 2 mili ya. Nah, di sini perbedaan antara floatstone dan rootstone, dia untuk rootstone ini dia fragmennya itu lebih dominan daripada flatstone ya, atau floatstone. Lalu untuk bonestone ya, dia ini terdiri dari ini ya, terdiri dari skeletal komponen ya, atau terdiri dari kerangka-kerangka seperti koral dan juga stromatolit ya. Nah, untuk Embry Copeland ini menjadi membagi bonestone ini menjadi tiga kelompok, di mana ada Bafflestone ya, organismenya XS Baffle ya, lalu uh, organismenya ini seperti fosilnya tuh seperti fosil tangkai seperti itu ya. Lalu Binstone organismenya encrust and binding ya, jadi dia fosilnya itu pipih ataupun tipis ya. Lalu Framestone organismenya building a rigid framework gitu ya, jadi fosilnya ini masif seperti itu. Next. Nah, ini untuk klasifikasi menurut Fox ya tahun 74. Jadi dia membagi batuan karbonat ini berdasarkan persentase kehadiran AlChem ya, ataupun fragmen, lalu kalsit semen ya atau sparitnya ya, dan juga dari matriksnya ataupun kalsit yang berukuran kriptokristalin ya, atau kita kenal mikrit ya. Nah, perbedaan antara kalsit, sparit, dan mikrit ya, tentu pasti dia sama kan, karena sama-sama karbonat. Namun yang membedakan adalah mungkin ukurannya, dimana untuk kalsit semen pasti ukurannya lebih kecil dari ini mikrokristalin seperti itu ya. Nah, AlChem dari menurut Fogg ini dia ada 4 ya, ada interclass, oid, pellet, dan bioclass. Dimana interclass ini untuk interclass ini intraformational rock fragment ya, terdiri dari kalsit kriptokristalin sampai dengan mikrokristalin, atau terdiri dari bioclass berukuran halus ya, atau ostracoda. Nah, bentuk lebih membundar ya, dengan ukuran umumnya lebih dari 2 mili ya, hingga kurang dari beberapa senti, jadi ukurannya lebih besar dari pasir seperti itu ya, untuk intercrust. Lalu untuk ooid ya, butiran karbonat berukuran kecil dari 1 mili ya, dengan bentuk yang membundar ya, atau spherical dan konsentris. Untuk ooid berukuran lebih besar disebut pisolid
seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada pellet. Pellet butiran terdiri dari kalsit ataupun aragonit ya, berukuran kriptokristalin sampai dengan mikrokristalin. Nah, ukuran maksimum itu kecil dari 2 mili dan berbentuk memanjang ya atau elips. Sedangkan bioklas adalah cangkang organisme berkomposisi kalsit ataupun aragonit seperti itu. Next, ini adalah gambaran dari klasifikasi Vogt ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi untuk algoritma dari klasifikasi Vogt ini dia membagi menjadi ada 4 harusnya ya, ada skeletal grain atau bioklas, ada ooid, ada peloid, dan ada interclass ya, tambahan untuk yang batu gamping yang terbentuk secara in situ ya. Nah di sini apabila batu gampingnya ini dia disemen oleh sparit gitu ya, maka nama ini berdasarkan semennya, maka batuannya adalah biosparit. Nah di sini kalau dia mikrit maka biomikrit seperti itu ya. Nah ini untuk ooid, dia ooid sparit, oomikrit dia dapat kita lihat fragmennya yang membundar ya. Lalu peloid atau pellet tadi ya, apabila disemen oleh sparit dia menjadi persparit ya. Ini untuk fragmennya dia elips ya. Lalu kalau mikrit dia polmikrit ya, interclass, intrasparit, di sini intramikrit. Lalu yang in situ ya ada biolitit untuk seperti ini. Untuk yang matrix mikrit ya, dia Vanestone limestone ya atau di mikrit seperti itu. Ini untuk foto atau petrografi dari biomikrit dan juga biosparit ya. Jadi mikrit ataupun singkatan dari mikrokristalin kalsit ya, merupakan matriks yang biasanya berwarna gelap ya. Pada batu gamping hadir sebagai butir yang sangat halus gitu ya. Nah, dimana ukuran dari mikrit ini dia range-nya itu antara 1 sampai dengan 4 mikrometer seperti itu ya. Lalu untuk sparit ya, sparit ini singkatan dari sparikalsit ya, dimana dia fungsinya ini hampir sama sebagai semen ya, yang menjadi pengikat antar butir dan juga mengisi rongga pori yang terendapkan setelah proses ini ya, deposisi ya, atau pengendapan ya. Semen ini dapat juga berupa kalsit ya, ataupun silika, sulfat, dan juga oksida besi ya. Pada umumnya ya, untuk membedakan antara mikrit dengan sparit, jadi pada ini ya, pada sparit ini dia memiliki warna yang lebih jernih ya daripada si mikrit itu ya. Jadi kalau semennya adalah mikrit kita namakan biomikrit, kalau dia semennya adalah sparit maka kita namakan biosparit seperti itu ya. Oke, mungkin untuk batuan karbonat sampai di sini ya yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang minta maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi